Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak, ibu-ibu, serta Diklat Online, satu guru, satu aplikasi Android. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah sampai di tahap kedua. Jadi tahap pertama kita harus membuat sebuah konsep dari aplikasi. Lalu di tahap kedua kita sudah berhasil untuk membuat sebuah user interface ataupun tampilan dari aplikasi kita. Nah, selanjutnya hari ini kita akan memasuki tahapan ketiga, kan bagaimana caranya bisa aplikasi kita ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Tapi sebelum itu, kemarin kita masih belum menyelesaikan beberapa fitur yang harus ada di dalam aplikasi kita. Karena kalau kita melihat dari konsep yang telah kita buat sebelumnya adalah ketika screen 1 yang menampilkan satu tombol ini kita klik, maka akan terbuka screen 2. Nah, tetapi ketika kita buka screen 2, terdapat ada 7 tombol baru, ya kan? Yang mana kemudian masing-masing dari tombol ini harus dibuat tampilannya masing-masing, ya. Jadi kita masih punya tugas untuk membuat 7 buah layar baru, ya kan, untuk bisa membuat masing-masing tombol ini bisa berfungsi, ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi sama seperti yang saya jelaskan kemarin, kita membuat screen baru sebanyak 7. Jadi dengan cara menekan add screen, ya. 1. Nah, kalau kemarin kita membiarkan nama screen ini dengan nama screen 1 atau screen 2. Tetapi kali ini karena memang dalam satu halaman ini ada 7 tombol yang masing-masing berbeda, maka kita harus membuat pembeda di antara tombol-tombol tersebut. Ya, caranya adalah kita harus membuat nama masing-masing dari tombol tersebut. Tapi harus diingat, nama ini harus sesuatu yang simple, ya, tidak boleh sesuatu yang rumit ataupun kompleks, karena nanti ini akan berhubungan langsung dengan bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan tombol ini. Nah, misal di tombol yang 1 adalah tembok besar Cina, maka kita buat saja di sini namanya tembok. Nah, huruf kecil semua ya, nggak usah ditambah huruf besar ya Pak Ibu. Kita create. Oke, sudah tampil halaman baru. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 tampilan layar, ya kan, screen 1, screen 2, dan screen tembok. Ya. Nah, karena kita membuat screen 2 ini dengan warna-warna yang bervariasi, maka kita lebih baik juga menjadikan pembeda di antara halaman 1 dengan halaman yang lain, yaitu dengan masing-masing warna yang berbeda. Tembok besar Cina ini berwarna merah, maka kita buat juga di halamannya ini berwarna merah. Karena ini tidak bisa diubah warnanya, maka kita hilangkan dulu. Sama. Lalu kemudian kita menggunakan layout. Lalu kemudian general. Dan kita menggunakan horizontal arrangement. Ya, kita geser. Tahan. Oke, pas. Nah, sekarang kita akan membuat kotak ini menjadi penuh, ya, tampilannya penuh di bagian atas, dan akan kita tulis keterangan tembok besar Cina. Caranya adalah kita buat kotak ini menjadi sepenuh layar ini, bagian horizontal. Cara paling cepat adalah dengan cara mengklik ini 1 kali, ya. Nah, dia akan penuh. Kalau kita mengklik ini penuh juga, maka dia akan sepenuh layar yang ada, makanya nggak perlu dibuat. Ya. Sedangkan untuk tingginya kita atur saja sekitar 50 piksel. 50
pixel. Oke, cukup ya. Dan kita akan kasih warna merah. Backgroundnya kita ganti warna merah. Oke. Ini sudah jadi ya. Bar di bagian atas untuk halaman tembok ini. Lalu kemudian kita akan menambahkan teks. Ya, teks yang bertuliskan tembok besar Cina. Tapi sebelum itu kita harus mengatur terlebih dahulu agar teks nanti itu akan menjadi rata tengah. Caranya adalah kita atur bagian ini dibuat di center, ini juga di center. Lalu kemudian kita masukkan teks. Teks itu di user interface, lalu kemudian label. Oke, udah jadi. Sekarang labelnya kita besarkan dengan font 20. Oke. Font bold. Dan warna kita kasih warna putih. Oke. Di bagian keterangan kita tulis tembok besar Cina. Oke, selesai. Jadi kita sudah membuat sebuah tampilan baru, ya kan, untuk di halaman tembok, ya kan. Lalu kemudian bagaimana caranya kita bisa membuat agar halaman ini bisa menampilkan informasi tentang tembok besar Cina. Kemarin saya sudah membuat link dari masing-masing 7 keajaiban dunia ini bersumber dari Wikipedia. Ya, jadi kita menggunakan link untuk mendapatkan informasi mengenai tembok besar Cina. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menambahkan informasi link ini? Maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan satu fitur baru, ya kan? Yang mana fitur ini akan menampilkan tampilan dari sebuah situs ataupun dari website, ya, yang mana kemudian website yang akan kita gunakan adalah Wikipedia. Caranya adalah kita masuk ke menu layout, lalu kemudian view, lalu kita pilih web view. Oke. Jadi di sini nanti akan menampilkan tampilan dari halaman website, ya, dengan cara menggunakan URL. Dan sekarang kita kopikan URL alamat tembok besar Cina ini, klik kanan copy. Lalu kemudian kita letakkan di home URL ini, ya, paste. Oke, selesai. Ya. Jadi satu halaman untuk tembok besar Cina sudah jadi, ya kan, dengan URL yang ditujukan di halaman Wikipedia. Nah, di bawahnya ada beberapa pengaturan. Scroll bar ini adalah bagaimana ketika halaman website tersebut memiliki panjang yang melebihi dari tampilan layar kita, maka dia akan bisa di scroll di atas bawah, kan dia akan bisa. Visible ini dia akan nampak, akan dimunculkan. Zoom display ini di sebelah kanan bawah ini akan terdapat kaca pembesar, ya kan, yang akan bisa membesar ataupun mengecil ketika diklik. Dan zoom enable ini memungkinkan bagi pengguna aplikasi kita untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan di layarnya. Ya. Dan ini bisa kita buat sifatnya opsional, ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu bisa menguji sendiri nanti mana yang paling pas dengan selera Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, untuk tembok besar Cina ini sudah selesai. Ya, kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat keenam tombol yang lainnya, ya kan, dengan cara yang persis sama, ya kan. Jadi pertama kali kita harus buat add screen dulu atas nama Petra, ya kan. Seterusnya kita tambahkan border di atasnya, lalu kemudian kita buat halaman website, ya kan. Namun cara yang paling cepat itu adalah
kita cukup mengkopikan screen. Ya. Klik di sini biar kita nggak susah lagi untuk membuatnya copy screen. Oke, kita beri nama Petra. Copy. Oke, jadi sudah jadi. Nah, sekarang kita sudah punya 4 halaman. Ya, sudah jadi 4 halaman. Ya. Kita lihat di Petra ini warnanya adalah orange, ya kan? Maka selanjutnya kita kasihkan warna orange. Ya. Set dengan teks Petra. Demikian juga home URL-nya. Karena URL yang kita kopikan tadi adalah URL untuk tema besar Cina, maka kita harus menggantikan dengan cara klik 1 kali di sini atau klik di sini boleh. Lalu kemudian kita copy di bagian ini. Copy. Lalu kemudian kita ganti. Oke. Demikian juga bisa dilanjutkan ke 5 halaman yang lainnya. Oke, jadi selesai. Kita membuat tampilan layar baru ya untuk halaman 7 keajaiban dunia. Nah, sekarang kita ada total 9 screen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang aplikasi kita ini sudah jadi. Ya, cuman sekarang kita masih belum bisa menjalankan fungsi dari masing-masing menu yang ada di aplikasi ini, ya kan? Jadi ketika kita klik tombol ini, maka kita belum akan mengakses di halaman yang kedua, ya kan? Jadi masing-masing tombol masih belum berfungsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan memasuki ke bagian sesi ketiga, ya kan? Bagaimana caranya agar membuat tombol ini bisa berfungsi? Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk mengenai cara bagaimana tombol kita bisa berfungsi, jadi saya akan mengibaratkan seperti ini dulu. Jadi salah satu hal yang membuat kita gampang untuk memahami bagaimana fungsi dan kinerja dari masing-masing menu ini adalah ketika kita mengklik tombol ini, tombol baca, maka otomatis akan keluar tampilan screen 2. Ya. Jadi logikanya seperti itu ya, Bapak, Ibu-ibu. Jadi kita menggunakan logika if. Jika, ya. Jika tombol baca ditekan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan muncul screen 2. Demikian juga dengan tombol-tombol yang lain, ya kan. Jika kita menekan tombol ini, tembok besar Cina, maka dia akan muncul halaman tembok besar Cina. Ya, halaman tembok, ya. Oke. Bisa dipahami ya, Bapak, Ibu-ibu? Ya, simple, bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke screen 1, kita akan mengaktifkan tombol baca ini. Ya kan? Tombol baca ini. Bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke menu blok. Ya. Ya. Kita akan belajar sedikit logika, ya kan? Blok, ya, kita masuk ke bagian blok. Nah, ini adalah halaman baru. Ya, jadi kalau di bagian designer ini adalah bagian tampilan luar, ya kan, dari aplikasi kita. Maka di bagian blok ini adalah mesinnya, kan, ataupun engine-nya. Ya, yang menggerakkan tampilan-tampilan yang ada di aplikasi kita. Ya. Jadi tampilan kita ini disebut desain, ya kan. Sedangkan mesinnya, ya kan, yang fungsi-fungsi yang menjalankan semuanya itu ada di bagian blok. Ya kan. Nah, disinilah tempat pusat permesinan. Ya, bagaimana menu itu bisa berjalan. Jadi tadi dalam screen 1
kita melihat ada satu tombol baca, ya kan? Dan tombol baca ini bernama button 1, ya. Diingat ya Bapak Ibu-ibu, tombol baca ini namanya button 1. Maka kita masuk ke menu blok. Lalu kemudian akan tampil sebuah menu baru, ya. Jadi kita nanti dulu kita bahas keseluruhan. Kita akan langsung saja masuk ke bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan button 1 tadi, ya. Yang mana kemudian itu adalah tombol baca. Kita cari tulisan button 1. Nah, ada di sini. Ya. Ini button 1, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Dan di sini adalah logika yang akan kita gunakan. Maka yang akan kita pakai adalah logikanya ketika kita menekan tombol baca atau button 1 dalam hal ini, maka akan keluar atau akan muncul screen 2. Ya, maka kita cari pilihannya yang di mana fungsi if itu. When button 1 klik, nah ini. Ya, jadi ketika tombol 1 diklik, maka kita pilih ini. Ya, when button 1 klik, maka kita klik kiri tahan, ya, lepaskan. Nah, oke, sampai di sini tombol kita masih belum bisa berfungsi. Ketika tombol 1 ditekan, when button 1 klik, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi itu adalah kita harus membuka halaman screen 2. Ya. Bagaimana fungsinya? Kita akan masuk ke menu kontrol. Nah, di menu kontrol kita mencari yang terdapat keterangan open another screen, ya, membuka screen yang lain, ya, kalau dalam bahasa kita. Maka kita pilih yang ini, open another screen, maka kita masukkan ke sini, pasangkan tombolnya. Oke, nah ini sudah hampir jadi, tetapi tombol baca itu belum bisa berfungsi, ya. Karena kalau kita membaca, ya kan logikanya, ketika button 1 klik, maka akan membuka screen yang lain. Nah, screen yang lain ini screen apa? Ini harus ditentukan. Ya kan? Harus ditentukan. Karena di logika awal kita konsepnya adalah ketika kita mengklik tombol baca, maka kita akan membuka screen 2. Nah, berarti logika yang akan kita gunakan adalah screen 1, ya. Maka ketika button 1 diklik, maka kita akan membuka screen yang lain yang bernama screen 2. Ya, jadi harus sama namanya persis dengan ini, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Besar kecilnya penulisan itu akan berakibat tombol itu bisa atau tidak mengakses halaman yang telah kita buat. Ya. Jadi kalau kita buat screen 2, maka kita harus membuat teks. Ini ya, Bapak-ibu, ya. Teks. Lalu kita pilih di bagian paling atas, ya, yang tulisannya kosong, ya, paling atas sekali. Kita geser. Lalu kita klik di bagian tengahnya, kita tulis screen 2. Screen 2. Oke. Sampai di sini tombol baca sudah bisa berfungsi. Ya, tapi kita masih belum bisa melihatnya karena kita akan melakukan pengujian terhadap aplikasi kita nanti. Ya, yang pasti tombol baca ini sudah bisa berfungsi nanti. Ya, nah, ini adalah rumusnya. Ya, sangat simpel, ya. Ketika tombol 1 diklik, maka buka halaman lain yang bernama screen 2. Oke, untuk screen 1 selesai. Ya kan, ini sudah selesai. Ya kan, tidak perlu kita sentuh lagi. Sekarang kita masuk ke screen 2. Nah, sama. Kita akan melakukan tindakan yang sama seperti kita melakukan seperti di screen 1 tadi. Ya, kalau screen 1 tadi baca, maka kita akan melakukan fungsi yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Ya, lihat ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengganti nama, ya, ini button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, button 7, ya. Oke, kita ganti dulu, ya. Yang saya ini belum diganti. Oke,
Jadi kemarin kita sudah memberikan nama untuk tembok besar Cina itu adalah button 1, Petra button 2, Machu Picchu button 3, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu adalah button 7. Nah, sekarang kita harus ingat ya bahwa memang ini mewakili dari masing-masing dari tombol ini ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa ya kan mengganti masing-masing button ini dengan nama yang persis dengan nama-nama yang ada terdapat di tombol ini ya kan. Itu silakan diperbolehkan mengganti. Cuman saya membuat biar ini berurut saja, nanti saya tidak pusing nanti ya untuk mencirikannya masing-masing dari urutan dari tombol ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu blok ya kan, sama persis seperti yang tadi ya. Kita masuk menu blok ya, button 1 tembok besar Cina. Oke. Nah, sekarang kita cari menu button 1. Nah, ini button 1. Sekarang kita klik button 1. Nah, maka kita pilih yang bagian atas. Ketika button 1 diklik ya kan, sama kita pilih kontrol lagi, maka akan membuka another screen ya, akan membuka another screen dengan screen name, dengan nama screennya itu adalah button 1 adalah tembok besar Cina. Maka kita buat teks. Nah, nama tembok besar Cina ini kita samakan dengan nama screennya. Apa nama tembok besar Cina? Itu adalah tembok ya. Oke, jadi kita samakan persis dengan nama screennya. Itu tembok. Oke, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi ya, sudah jadi untuk satu tombol tembok besar Cina ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mengcopy saja ya. Biar kita nggak susah memilih-milih lagi, kita tinggal copy saja. Caranya adalah klik kanan, duplikat. Ya. Jadi kita buat sebanyak 7 duplikat ya. 1 2 3 4 5. Oke. Ya. Oke, kita sudah mempunyai fungsi untuk 7 tombol ya. Jadi masing-masing 7 tombol itu sudah punya masing-masing fungsi. Tapi ini masih error ya, ditandai dengan tanda X ya. Artinya memang ini tidak boleh sama. Ya, karena ini sama dengan menu yang satu tadi ya, tombol 1 itu adalah tembok besar Cina. Sekarang kita akan menyesuaikan dengan masing-masing nama dan juga tombol yang sudah kita sediakan tadi ya, tombol dan juga masing-masing layarnya. Ini button 1, button selanjutnya adalah button 2 ya. Dan selanjutnya adalah button 3. Selanjutnya button 4 dan seterusnya sampai button yang terakhir. Oke, ini sudah betul. Nah, sekarang masing-masing dari nama ini harus kita ganti sesuai dengan persis dengan tampilan di screen 2 ya, ini. Nah, Petra, Machu Picchu, Chichen Itza, Colosseum, Taj Mahal, dan Piramida ya. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita ganti Petra. Yang ketiga Machu ya. Namanya Machu. Lalu setelah Machu Itza. Lalu setelah Itza Colosseum. Lalu setelah Colosseum Taj Mahal. Dan yang terakhir Piramida. Oke, jadi selesai ya. Jadi semua masing-masing tombol ini sudah bisa berfungsi ya kan. Kalau tidak ada kesalahan maka kita akan bisa langsung menggunakan aplikasi kita ini ya. Jadi kita cek lagi biar memastikan di screen 1 sudah ada betul tombol 1, di screen 2 juga sudah ada 7 tombol yang masing-masing ini sudah berfungsi dengan masing-masing halaman dan juga tombolnya sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, sekarang aplikasi kita sudah jadi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan terakhir. Ya.
tahapan terakhir itu adalah kita akan menguji, ya kan, apakah aplikasi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, ya kan. Caranya seperti apa? Kemarin saya menyebutkan bahwa ada kurang lebih 7 cara yang bisa kita gunakan. Ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi, kan. Maka saya akan jelaskan masing-masing bagaimana caranya. Cara pertama adalah kita melakukan proses tes, ya. Testing ini adalah dengan menggunakan Connect to Companion, ya. Artinya Connect to Companion ini kita harus mendownload di Google Play Store, ya kan? Google Play Store. Aplikasi yang bernama Codular Companion, ya. Codular Companion. Nah, dalam Codular Companion ini kita hanya cukup melakukan scanner, ya. Scanner, ya kan. Nah, kita men-scan, ya kan, QR kode yang muncul, ya kan, dengan menggunakan aplikasi tersebut, ya kan. Atau kita juga bisa mengujinya dengan menyambungkan komputer ataupun laptop kita dengan kabel USB, ya. Maka kita harus menghubungkan dengan kabel USB. Atau kita menggunakan cara ketiga. Cara ketiga itu adalah kita dengan menyimpan aplikasi, ya, aplikasi ini, ya kan, di komputer kita. Tetapi syaratnya komputer kita harus sudah terinstall emulator, ya. Seperti saya menggunakan emulator Knox, ya kan. Jadi kita bisa mendownloadnya dengan mengklik save. Maka dia otomatis akan terdownload. Nah, dia akan keluar menu seperti ini, maka dia akan langsung otomatis terdownload. Ya, kita tunggu loading. Ini tergantung dengan koneksi internet kita. Dia akan dibundel dulu menjadi sebuah aplikasi. Oke, maka dia akan langsung mendownload filenya, ya kan. Nah, ini bisa langsung diuji coba, ya kan, dengan menggunakan emulator yang kita punya, kan. Atau kita bisa menguji langsung di HP kita masing-masing, ya, di smartphone bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Caranya adalah dengan mengekspor, lalu kemudian kita generate QR code. Nah, jadi saya sarankan agar lebih mudah, kita menggunakan cara yang keempat ini saja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung mengetahui, ya kan, dan bisa mengujinya secara langsung di smartphone bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing, ya, bisa langsung diuji coba. Nah, kita tinggal caranya kita membuka aplikasi scanner, ya. Aplikasi scanner ataupun pemindai, ya kan, yang bawaan dari masing-masing HP kita boleh, ya kan. Nanti akan saya kasihkan beberapa rekomendasi untuk bisa diinstal kalau memang belum ada diinstal di HP bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, akan kita gunakan. Tinggal di scan QR code ini, maka otomatis akan keluar link download, ya. Jadi setelah itu dia akan langsung mendownload aplikasi tersebut di HP masing-masing bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ya. Maka saya akan tampilkan bagaimana hasil dari ini, apa aplikasi yang kita buat. Maka saya akan mengujinya menggunakan emulator. Saya menggunakan Knox 6. Saya akan install terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi kita jadikan layarnya panjang. Nah, ini ya. Jadi tampilan aplikasi kita sudah muncul, ya kan. Meskipun apa yang ditampilkan di emulator dengan di HP kita itu bisa berbeda, ya. Jadi ketika kita menguji di HP berbeda dengan tampilan yang ada di layar, ya. Maka kita akan mencoba tombolnya, ya. Kita klik baca. Nah, jadi sudah muncul lah Pak, ya. Sudah muncul tampilannya.
Kita klik. Nah, ya, jadi tema besar Cina sudah muncul informasinya. Kita coba yang lain. Oke, berjalan bagus. Ini ya, ada zoom-nya. Ya, kita klik. Yang lain juga. Oke, Machu Picchu oke. Chichen Itza juga oke. Colosseum. Taj Mahal. Piramida. Oke, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya. Jadi aplikasi kita sudah jadi, ya. Jadi saya ucapkan selamat ya kepada Bapak, Ibu-ibu. Nah, kalau memang sudah bisa berjalan dengan baik, maka aplikasi pertama yang pernah kita buat sudah berhasil. Ya, jadi kita sudah sukses, ya kan. Kalaupun kita ingin merapikan lagi seperti ini, tombolnya yang masih belum kita sempurna sampai ke atas, boleh diperbaiki dahulu. Prosesnya sama, ya kan. Kemudian kita ekstrak lagi menjadi sebuah aplikasi. Ya, sampai di sini cukup ya materi kedua, bagaimana cara kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sederhana dengan menggunakan URL ya, dengan menggunakan link URL ya. Jadi kita manfaatkan link URL. Jadi sekali lagi link URL ini sangat banyak sekali kegunaannya ya kan. Selain dari kita menggunakan website Wikipedia, kita juga bisa menampilkan file-file dari Google Docs kita ya, seperti file PDF kan, kemudian Google Sheet, kemudian Google Form, website ya kan, video ya kan, audio dan lain sebagainya, semua yang bisa terkoneksi dengan link URL ya kan, maka itu semua bisa dibuat dengan cara persis yang sama kita lakukan tadi ya. Jadi sangat banyak fungsi-fungsi yang bisa kita explore ya kan dengan menggunakan link URL yang telah kita buat tadi. Ya, silakan Bapak-bapak jika mendapatkan inspirasi yang baru ya kan, bagaimana caranya menglinkkan dengan form QuizIS ya kan, Google Classroom ya kan, Google Form untuk pendaftaran siswa baru kan, boleh Bapak-bapak mulai bisa bereksperimen mengujinya dengan aplikasi yang bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu buat sendiri nanti ya kan. Jadi cukup sekian ya kan, materi kedua pembuatan aplikasi sederhana sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.